kesempatan kali ini gue ingin sharing mengenai 7Y. Kenapa harga ayam di Indonesia bisa diterima oleh Singapura, dan kenapa Malaysia yang selama ini menjadi supplier terbesarnya di Singapura nomor 2 bisa tergantikan oleh Indonesia. Nah, pertama kita review terlebih dahulu untuk nama-nama perusahaan peternak terbesar di Indonesia. Ada John Popa Indonesia, ada Java Confit, ada Malindo, Wonokoyo dan Srea Sewu atau Sierat, dan ada beberapa lainnya. Tapi kita akan mencoba untuk membahas yang nama-nama familiar seperti John Wopan, Java. Mungkin kita sering mendengarkan namanya So Nice So Good ya, produknya, produk olahan dari hasil peternakan dari yang dikelola oleh PT Java. Lalu kita juga sering mendengar dari sebutannya dengan minimarket atau convenience store seperti Prima. Prima itu salah satu untuk divisi frozen food yang diolah oleh John Popan di Indonesia. Silakan nanti jika ada kesalahan atau ada informasi yang belum lengkap bisa disampaikan di bawah untuk detail lebih lanjutnya. Dari dua perusahaan ini, mereka memiliki integrasi dari pertama pembiakan dari grandparent stock. Apa itu grandparent stock? Grandparent stock ini adalah galur murni dari ayam ras yang beredar di Indonesia. Dari grandparent stock itu hanya ada 7 perusahaan di Indonesia yang memiliki izin tersebut. Salah duanya adalah pertama John Popan dan yang keduanya itu adalah Java. Mereka dari galur pertama ayam itu dibiarkan dari grandparent stock menjadi parent stock, dan juga lahirlah DOC yang kuning-kuning itu sampai menjadi ayam potong yang kita hidangkan di rumah. Mereka memiliki lini bisnisnya, dan bukan main-main lagi. Mereka menjadi yang terbesar di Indonesia, nomor 1 dan nomor 2. Untuk mengenai nama-nama tersebut pasti banyak di antara kita sudah familiar. Nah, sistem mereka pun juga kita tidak lakukan lagi karena produknya sudah terbukti higienis dan juga sangat aman untuk dari izin halal dan lain-lainnya. Apalagi untuk di Singapura sendiri itu kebanyakan mereka menggunakan dari izin halalnya kosher. Apa itu izin halal kosher? Izin halal Indonesia itu adalah MUI. Sedangkan untuk yang dari Yahudi, mereka memiliki standar lisensi halal bernama kosher. Untuk Amerika namanya Ivanka. Tapi kita nggak akan panjang lebar untuk ke arah sana. Dan kebanyakan dari produk Indonesia itu memiliki label ataupun citra yang halal, baik dari higienitas. Itu yang membuat peluang bisa masuk ke pasar Singapura. Nah, kenapa kok bisa menggantikan Malaysia? Karena pada saat ini Malaysia itu mengalami penurunan produksi untuk ayam di negeri mereka. Jadi 3,6 juta ekor per bulan yang mereka alokasikan untuk Singapura sebelumnya, itu terpaksa mereka di bulan Juni kemarin mereka tidak melakukan ekspor ke Singapura. Sehingga inilah peluang yang dilihat oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil peluang tersebut. Dan ada beberapa peternak yang memang memiliki integrasi yang sangat bagus, memiliki pasar yang sangat bagus. Apalagi kita kenal Santosa adalah pengusaha terkenal asal dari Singapura. Jadi peluang-peluang itu pun tidak lepas di mata mereka, baik dari John Popan maupun Java. Nah, diharapkan di Indonesia sendiri itu ayam yang harganya saat terlalu murah kita bisa mengalokasikan negara sebelah. Ya pastilah
namanya ekspor ya, selisih mata uang itu kan sangat berpengaruh. Contohnya, untuk saat ini rata-rata harga ayam di Singapura per tahun 2022 ini adalah 7,21 SGD per ekor. Nah, nanti kita lihat lagi beberapa ukuran ayamnya, tapi kita tidak membahas terlalu rinci mengenai dari spek ayam yang sifatnya hal teknis sekali ya. Kita hanya mempelajari bagaimana konsep yang terjadi di lapangan. Lalu Singapura ini adalah negara yang paling terdekat di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena peta dari konsumsi ayam dan peredaran ayam di Indonesia itu adalah dekat dengan lokasi banyak manusianya. Ya, kita tahu Jawa Barat itu nomor 1 untuk manusianya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga populasi manusia sangat banyak, sehingga peternakan ayam pun mayoritas ada di sana. Nah, ini sinergi dengan yang dikatakan oleh dari Balai Statistik, Badan Statistik Negara, Badan Statistik Nasional, itu mereka mengatakan bahwa Indonesia memiliki suplai ayam terbesar itu ada di Jawa Barat. Nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 itu di Banten. Nomor 5 itu ada di Sumatera Utara. Dan jika dilihat dari jarak geografisnya ini sangat berdekatan dengan Singapura. Ya, secara keseluruhan banyak sekali kita hubungan bisnis itu juga ada ke Singapura. Nah, ini membuat sebuah peluang baru di tengah harga bahan pokok makanan dari ayam sendiri sudah meningkat. Kita tahu ya, ada beberapa hal seperti gandum. Gandum itu dari salah satu ekspor mereka, dan kita juga termasuk salah satu yang pengimpor terbesar untuk gandum itu dari Ukraina, yang sekarang lagi ada masalah mengenai pengiriman gandum mereka yang sedang perang dengan Rusia. Tapi kita, by the way, kita nggak bahas mengenai perang itu hari ini, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Sehingga dampak dari pasar Eropa sendiri terganggu. Itu berdampak banyak. Seperti ada salah satu komposisi pakan. Ini menurut dari salah satu universitas. Dulu saat saya main di lapangan oleh kawan-kawan diinformasikan, sekitar 50% biaya pakan kita untuk ayam itu adalah impor. Contohnya kita ada beberapa bahan yang kita memang impor, itu dari Argentina, Brazil, Paraguay, itu untuk soybean meal. Apa itu soybean meal? Soybean meal itu campuran pakan untuk ayam potong maupun ayam petelur, itu mereka pakai soybean meal. Nanti kawan-kawan bisa lihat apa itu soybean meal ya kan, dan bagaimana dampaknya untuk kelangsungan ayam potong dan berapa banyak mereka dipakai. Lalu ada juga namanya itu zat adiktif, feed addictive ini yang mempengaruhi dari kondisi si ayamnya. Contohnya soda kue atau sodium bikarbonat itu untuk menurunkan heating, dan itu banyak diimpor dari beberapa negara, tapi salah satunya itu yang terkenal adalah dari Cina, mereknya Exmalan. Coba nanti saudara kawan-kawan yang saya kasihi bisa melihat terlebih lanjut. Ada juga yang mereka menggunakan yang namanya asam amino. Asam amino itu kemarin yang sedang kena namanya politik anti dumping, ya kan, itu dari lysin sulfatnya salah satu perusahaan besar di Indonesia, tapi tidak perlu kita singgung lebih lanjut, itu berasal dari Korea. Lalu juga ada treonin, ada D-L-methionin, ada palital, ya kan, ada sodium humate, dan itu kita semua merupakan bahan impor.
Belum lagi nanti ditambah namanya jagung. Kita tahu harga jagung nasional ini pun juga bergerak naik. Saat musim panen pun sekarang musim basah. Jadi tidak bisa dijemur dengan maksimal. Jadi kualitasnya pun menurun. Nah, saat menurun, mereka mengandung namanya jamur. Nah, jamur ini makanannya itu harus pun ditampur dengan namanya mikotoksin. Untuk antitoksin, untuk anti jamur, karena ayam tidak boleh terlalu kena jamur. Belum lagi nanti kita bicara mengenai dari antibiotik. Antibiotik ayam yang diimpor dari beberapa negara maju yang juga notabene pengirimannya tidak mudah. Apalagi sekarang zamannya Covid, banyak sekali perusahaan ekspedisi laut yang banyak mengistirahatkan kapalnya, kapal pengiriman barangnya, sehingga pengiriman pun tidak lancar. Bagi kawan-kawan importir pasti merasakannya, bahwa memang pengiriman dalam 2 tahun ini adalah pengiriman tersusah. Baik harga pun hari ini mungkin 6.000, mungkin besok bisa jadi 7.000. Karena kurs dolar pun saat ini tidak stabil. Dalam sebulan naiknya pun kita udah bisa melihat ya, banyak sekali fluktuasinya. Banyak faktor yang membuat akhirnya Malaysia melepaskan pasarnya ke Singapura. Kurs mata uang mereka pun lebih kuat daripada Indonesia. Jadi biaya produksi mereka pun tidak ngangkat. Contohnya seperti ini. Jika satu hari adalah biaya itu sebesar Rp50.000 untuk tenaga kerja. Rp50.000 itu artinya hanya tidak sampai $3. 3 sekian dolar ya mungkin ya. Coba bayangkan dengan Malaysia yang kursnya lebih tinggi. 3.390 kali lebih tinggi daripada rupiah. Berapa biaya yang mereka harus keluarkan untuk tenaga kerja dalam satu hari? Dari cost-nya pun Indonesia menang. Ini kelebihan dari mata uang yang terdepresiasi yang dalam. Ya, itu bukan sebuah keuntungan yang disepakatkan, tapi ini sebuah kesempatan untuk kita bisa melihat sebuah peluang pasar baru. Nah, itu profil gambar mengenai dari peluang yang ada di Singapura. Nah, mengapa Indonesia bisa mensuplai sedangkan Singapura tidak suplai, sedangkan lokasinya berdekatan? Apakah dari negara-negara penerima barang untuk dari seperti soybean meal dan yang lainnya tidak bisa mempengaruhi juga ke Malaysia? Bisa, tentu saja bisa. Tapi kembali lagi yang namanya biaya head cost-nya pun setiap negara pasti ada perhitungannya sendiri. Nah, kebetulan Indonesia sedang mengalami surplus sebanyak 21,57%. Nah, kesempatan ini artinya jika seumpama kita tidak memasarkan produk ini keluar dari pasar kita yang ada, barang di Indonesia mengalami sebanyak 21,57% yang beredar di masyarakat. Jika kita hitung-hitungan bodoh-bodohnya saja, artinya harga itu akan terdepresiasi sebanyak 21,57%. Bayangkan seberapa peternak yang akan bergulung tikar jika itu terjadi. Nah, peluang inilah yang dilihat oleh beberapa decision maker untuk negara ini. Untuk menjaga stabilitas, baik juga dari peternak ayam petelur. Kita melihat kemarin ayam petelur banyak sekali yang mengalami kerugian karena harga telurnya jauh di bawah biaya produksi. Biaya produksi ini pun bervariasi karena berpengaruh dari 50% biaya pakan tadi ya, yang merupakan komposisinya impor. Belum lagi nanti kita bicara monokalsium fosfat, dikalsium fosfat, ya kan? Itu macam-macam, banyak sekali variabelnya. Jadi hal yang simpel yang kita kira ayam kan dipiara pakai nasi, dikasih makan sama nasi di belakang rumah juga hidup, bisa numbuh gitu kan, bisa bertambah berat, tapi tidak seperti itu.
Semua ada kajiannya. Semakin besar mereka sampai puluhan juta ton mungkin dalam 1 tahun untuk nasional, atau puluhan juta kilo gitu kan. Itu pasti tidak mudah. Semua harus menggunakan sistem. Inilah yang menyebabkan Singapura melihat untuk akreditasi. Nah, kembali lagi. Siapa yang bisa masuk Singapura? Perusahaan mana yang bisa masuk Singapura? Singapura juga memiliki standar. Namanya Singapore Food Agreement, SFA. SFA ini ada akreditasi baik dari audit maupun standar-standarnya mereka seperti sistem. Kalau kita bicara mengenai perusahaan besar, bukan dalam arti mengenai kita merawatnya bagaimana, tapi sistem. Mereka udah tersistemasi secara masif dan besar, ya kan? Jika ada loophole dan ada sebuah error, itu akan berpengaruh pada hasil akhir. Oleh karena itu mereka mencari mitra yang benar-benar yang tersistemasi dengan sangat baik. Ya, ada beberapa faktor lainnya yang membuat penilaian-penilaian tersebut, baik dari head cost-nya dan segala macamnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ayamnya seperti apa saja? Ayam itu banyak sekali variabelnya. Ada yang jual karkasnya, kotorannya, campurannya, misalnya seperti usus, ya kan? Ada jeroannya, gitu kan? Ayam seperti apa sih yang diambil peluangnya oleh Indonesia? Itu adalah ayam utuh. Ayam utuh berbentuk beku dan juga kondisi dingin, tidak beku tapi dingin, dan juga produk olahan. Itu yang sedang digarap oleh kedua negara ini. Nah, sebagai salah satu bagian dari bangsa ini, kita juga cukup senang untuk melihat bahwa pemerintah turut menjaga mengenai kestabilan dari harga ayam maupun kenyamanan dari peternak di Indonesia. Untuk harga bahan baku mungkin juga ada hal-hal yang harus kita sama-sama perhatikan untuk menjaga keberlangsungan. Jangan sampai hari ini masuk, sekali kirim besok nggak masuk lagi, harganya sudah tidak masuk, sedangkan konsumsi dalam negeri pun terbengkalai. Seperti itu. Terima kasih untuk kali ini. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kita akan cerita-cerita banyak lagi mengenai hal-hal lain yang kurang lebihnya gambarannya seperti apa. Kalau suka dengan channel ini, silakan like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan ataupun ada request mau bahas mengenai topik apa dari segi hal-hal yang sifatnya mendetail, nanti kita bisa bantu jelaskan. Thank you.